Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, di bagian ini, Akak mendapat gangguan lagi. Sepertinya makhluk-makhluk jahat masih menyerang Akak ya. Seperti apa Akak akan menghadapinya? Cari tahu di bagian ini ya. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, mari kita berdoa dulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk ke ceritanya. Sudah beberapa hari ini, aku sangat sibuk. Hingga kejadian yang berhubungan dengan dewa sempat terlupakan. Aku mesti menangani pekerjaan yang biasa ditangani Indri dan Denny, karena mereka berdua sedang liburan bulan madu. Belum kafe yang semakin ramai, dan yang terakhir usaha percetakan yang baru kurintis bersama Intan. Tapi sepertinya makhluk jahat belum mau pergi dari kehidupanku. Bermula dariku membeli minuman mineral dalam kemasan. Dari toko tak ada yang aneh. Tapi ketika di kantor pas aku mau minum, di dalam botol air mineral itu ada rambut. Ya, banyak rambut. Padahal dari toko tidak ada apa-apa, hanya air saja. Gangguan tak hanya sampai di situ. Ketika aku hendak ke kamar mandi, mendadak ada bayangan hitam seperti menghalangi jalanku. Segera aku membaca doa dan bayangan hitam mulai menghilang. Aku menjadi lebih hati-hati. Suara garukan di dinding, suara langkah tanpa ada orang menjadi sering terdengar. HP-ku berdering, telepon dari Pak Dayat. Beliau menceritakan bahwa beliau sedang membantu Mbak Desi. Yang bikin Pak Dayat bingung karena gangguan pada Mbak Desi begitu kuat. Pak Dayat melihat kursi yang bergerak sendiri. Bekas lebam di tangan Mbak Desi, seolah bekas tangan dipegang. Bayangan-bayangan seperti manusia terlihat sekilas-kilas. Suara tangis wanita yang terdengar tengah malam. Suara anak kecil tertawa dekat dewa. Bahkan, air putih yang ditawarkan Mbak Desi tiba-tiba berwarna merah seperti darah. Dan kemudian, seperti biasa, kembali. Sepertinya, gangguan ini berbeda dari biasanya. Aku tebak Pak Dayat tak bisa melihat sosok Wilma, sebab perasaanku, suara tawa anak kecil dekat dewa adalah Wilma. Aku sendiri belum bisa menentukan cara menolong Mbak Desi. Aku berharap bisa membuka tabir apa yang terjadi dengan dewa dan Mbak Desi dan bisa membantunya. Pak Dayat memintaku untuk bertemu dengannya di rumah Mbak Desi malam ini. Pak Dayat merasa tak mampu membantu Mbak Desi seorang diri. Singkat cerita, selepas maghrib aku sudah di rumah Mbak Desi. Selain ada Pak Dayat, ada rekan Pak Dayat yaitu Pak Karim, teman Pak Dayat di pesantren. Kami mulai mengobrol ringan. Dewa muncul dan minta pangku padaku. Aku pangku Dewa, kuusap lembut rambutnya. Kasihan, anak sekecil ini menanggung beban seberat ini. Tiba-tiba pintu dapur seperti dibanting. Pak Dayat dan Pak Karim segera ke belakang, sedang aku masih di ruang tamu menemani Dewa dan Mbak Desi. Terdengar suara Pak Dayat dan Pak Karim membaca doa. Aku menurunkan Dewa dan berdiri hendak menyusul Pak Dayat. Tapi tiba-tiba, rambut panjang turun dari langit-langit. Ku tatap ke atas. Astaga, ada sosok wanita merayap di atas langit-langit rumah. Rambutnya terjuntai panjang menyentuh lantai. Kuku wanita itu panjang. Senyumnya menyeringai, memperlihatkan gigi runcing dan bola matanya hitam semua. Badan sosok wanita itu menghadap ke atas, sedangkan kepalanya 180 derajat terbalik menatap kami dari atas. Suara tawa yang aneh terdengar, sontak Dewa dan Mbak Desi memelukku erat. Aku tak tahu apa yang terjadi di belakang. Nampaknya Pak Dayat dan Pak Karim pun sedang menghadapi makhluk yang berniat jahat. Kini sosok makhluk itu lompat dan berdiri di depan kami. Aku segera berdoa.
Aku suruh Mbak Desi berdoa. Sosok makhluk berambut panjang kini berdiri membesar. Bahkan tingginya hampir menyentuh langit-langit. Mbak Desi menyembunyikan wajahnya di lenganku dan Dewa memelukku erat sekali. Aku terus membaca doa dan mengumpulkan tenaga dalam, mengatur pernafasanku. Aku membuat pagar gaib agar makhluk itu tak bisa menyentuh kami. Berulang kali, makhluk itu berusaha menyentuh kami dengan tangan yang memiliki kuku panjang. Tapi seperti ada tembok penghalang yang tak nampak. Ketika makhluk itu mencoba lagi untuk memegang kami, kupukulkan tanganku yang tak dipegang Mbak Desi. Tenaga dalam dari pukulanku membuat makhluk itu terpental dan menghilang. Aku baru sadar Mbak Desi memeluk erat sekali, sehingga bagian itunya menempel padaku dan aku merasa risih dipeluk bukan oleh muring. "Oh Mbak, yang ganggu udah pergi, tolong lepasin pelukannya ya," kataku. "Oh maaf, tadi saya ketakutan sekali," kata Mbak Desi tersipu malu. "Iya Mbak, sekarang aman. Kita tunggu di sini kabar dari Pak Dayat ya," kataku. Aku kembali duduk dan Dewa seperti nggak jauh dariku. Bila diperhatikan, Mbak Desi lumayan cantik, kupikir umurnya kisaran 28 tahunan. Tapi kemana suaminya ya? Pak Dayat dan Pak Karim datang dari belakang. Pak Dayat bercerita, bertemu makhluk seperti genderuwo di belakang dan akhirnya Pak Dayat dan Pak Karmin berkelahi dengan makhluk itu. Susah payah Pak Dayat dan Pak Karmin mengalahkan makhluk itu. "Maaf Mbak, saya dari tadi tidak lihat suami Mbak," kataku. "Begini Mas Aka, suami saya, papahnya Dewa, meninggal 6 bulan yang lalu karena sakit," kata Mbak Desi. "Maaf ya Mbak, aku turut berduka. Apakah Mbak sebelum ini mengalami gangguan-gangguan seperti ini?" tanyaku. "Di rumah yang dulu iya Mas Aka. Saya jual rumah itu biar gak diganggu lagi. Sekarang malah lebih parah gangguannya," kata Mbak Desi. "Om, malam ini tidur di sini ya," kata Dewa. "Gak bisa Dewa. Om kan harus temenin tante di rumah," kataku. "Nanti kalau yang jahat datang lagi gimana?" kata Dewa. "Om kan jagain Dewa dari jauh," kataku. "Oh, yang malam-malam harimaunya Om yang datang ke kamar Dewa ya? Pantas kata Wilma harimaunya gak galak, baik, jagain Dewa," kata Dewa polos. Aku cuma tersenyum. "Mas Aka bisa lihat Wilma temannya Dewa?" tanya Mbak Desi. "Iya. Pas pertama kali aku bertemu Dewa, dia sedang main dengan Wilma. Coba ku tebak rumah yang dulu peninggalan Belanda kan?" kataku. "Iya." "Apa Wilma itu roh orang Belanda?" tanya Mbak Desi. "Bukan, itu jin yang suka ngikutin orang Belanda. Jadi dia bisa menyerupai dan meniru tingkah laku manusia yang diikuti," kataku. "Mbak Desi, kalau malam nanti ada gangguan SMS aja, atau ke pos ronda yang gak jauh dari sini, kebetulan Bapak giliran ronda malam ini," kata Pak Dayat. Kemudian kami ngobrol sebentar, aku kemudian pulang. Pak Dayat dan Pak Karmin pergi meronda. Aku terbangun, badanku terasa tak enak. Badanku terasa panas. Bahkan ketika aku akan bangkit dari ranjang, aku merasa sakit di seluruh badan. Akhirnya aku kembali berbaring. Fiona masuk ke kamar. "Aka gak ke kantor distro, kan Denny dan Indri belum pulang," kata Fiona. "Badanku sakit semua," kataku. Fiona mendekatiku dan meraba dahiku. "Yang, kamu panas tinggi, ke dokter ya," kata Fiona. "Berdiri aja aku susah," kataku. "Ya udah aku bantu," kata Fiona. "Yang nyetir mobil siapa? Kamu juga lagi ambil tua," kataku. "Ntar aku telepon Tania, siapa tahu gak kuliah," kata Fiona. Fiona pun menelpon Tania. Tak lama Tania pun datang. "Kakak masa sakit sih?" Gak percaya," kata Tania sambil memegang tanganku. "Sakit beneran Tania, ayo bantu bawa Kakak ke mobil," kata Fiona. Aku dipapah Tania dan Fiona menuju mobil. Kami pun berangkat menuju rumah sakit, sedangkan ibuku dan Bibi menunggu di rumah. Sampai di rumah sakit, Fiona mendaftar dan aku menunggu dipanggil dokter. Setelah diperiksa, aku disarankan dirawat karena diduga kena demam berdarah. Akhirnya aku dirawat di rumah sakit. "Ayang kok sakit sih?" kata Fiona di samping tempat tidur. "Kamu kok nanya gitu? Kan sakit tuh takdir," kataku. "Kakak, daripada sakit, mending nginep di hotel," kata Tania. Aku malas jawab. Badanku gak enak,
sakit dan panas kurasa. Aduh, kok perutku mulus sih, kata Fiona. Banyak makan sambal kali, jawab Tania. Jangan-jangan mau lahiran, kan udah masuk waktunya, kataku. Iya mungkin, aduh, kata Fiona sambil menahan sakit. Aduh gimana dong, telepon mama aja deh, kata Tania panik. Aku ingin sekali menolong Fiona, tapi apa daya badanku untuk bergerak pun sulit. Hampir setengah jam Fiona merasakan sakit di perutnya. Mama Sinta dan ibuku tiba di rumah sakit. Mama Sinta dan ibu mengajak Fiona diperiksa dokter. Waktu berjalan serasa lama. Aku sudah tidak jelas apa yang kurasa dari rasa sakit dan rasa cemas di hatiku. Bahkan perasaanku kini kadang seperti di ruang rawat inap rumah sakit. Kadang aku merasa di tempat antah berantah. Kadang aku melihat makhluk-makhluk aneh dan ada saat di mana aku merasa ada sosok nenek tua duduk di samping kasurku. Tiba-tiba, aku merasa di sebuah tempat di pegunungan, dikelilingi makhluk hitam bertanduk. Hingga suatu saat ada sosok wanita berbaju hijau bermahkota emas berkata, berdoalah, ingat sama Allah. Aku berdoa terus, berdoa demi keselamatan Fiona, demi keselamatan anakku yang akan lahir. Walau mataku terpejam, tetap saja aku bisa melihat makhluk-makhluk menunjukkan dirinya. Sesosok wanita berbadan ular merayuku memintaku menghentikan doaku. Aku terus berdoa berzikir hingga aku pasrahkan semua pada Allah. Aku makhluk lemah, menggerakkan tubuhku saja sulit. Aku merasa begitu besar nikmatnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Bahkan dalam keadaan ini masih diberi kesempatan berdoa. Kudengar suster berbicara dengan ibuku, tapi aku tak bisa membuka mataku. Aku hanya tetap berdoa. Aku seperti dalam gelap, tapi aku sadar, kuucapkan zikir, hidup tak ada yang abadi. Bagaikan daun yang tua mulai layu kemudian berguguran dan muncul tunas daun muda. Nak, bangun nak, jangan kamu menyerah dulu, kata suara yang begitu lembut. Ayolah, kamu kuat, terdengar suara lagi. Tapi masih gelap dan gelap yang kurasa. Aku ingin bangun, tapi seperti ada banyak tangan memegangi tubuhku. Aku kembali berdoa. Kudengar suara sedang mengaji. Ya, itu suara ibuku sedang mengaji Al-Quran. Aku kembali berdoa, aku mendoakan ibuku diberi kebahagiaan. Maafkan aku ibu, belum bisa membuatmu bahagia, malah aku selalu merepotkanmu. Kupasrahkan semua padamu ya Allah. Semoga engkau berikan kebahagiaan pada orang-orang yang kucintai. Aku pasrah bila ini akhir hidupku. Pegangan tangan pada tubuhku mulai melemah. Perlahan-lahan tubuhku mulai ringan. Setitik cahaya mulai nampak dan semakin membesar terang kulihat. Aku membuka mata kulihat ibuku di sampingku sedang membaca Al-Quran. Nak, kamu sudah sadar, kata ibu. Fiona mana bu, kataku. Fiona di ruang rawat untuk ibu. Anakmu telah lahir, sehat perempuan. Fiona juga gak apa-apa, kini lagi ditungguin Mama Sinta, kata ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Begitu besar nikmat yang telah engkau berikan padaku. Kapan aku bisa lihat anakku, kataku. Nanti setelah dokter mengizinkan segera sehat nak, biar kamu bisa lihat anakmu, kata ibu. Keesokan harinya, Fiona sudah boleh pulang ke rumah. Sedangkan aku masih harus di rumah sakit karena kesehatanku belum pulih benar. Hari ini banyak yang menengokku, Joko, Ernie, Intan, dan Iren. Dan yang bikin kesel, sempat-sempatnya Iren ngecup pipiku sambil bilang, cepat sembuh. Tetangga-tetangga di komplekku juga menjengukku. Dan terakhir ada Denny dan Indri. Malam hari yang menemaniku Tania. Dan dari jam 8 malam Tania udah tidur nyenyak, sedang aku tak bisa tidur, kangen. Ingin segera ketemu Fiona dan anak pertamaku. Beberapa bayangan yang mengganggu tak kuhiraukan. Setelah lewat tengah malam, baru aku bisa tertidur. Siang harinya, Mbak Desi dan Dewa menengokku. Seperti biasa, Dewa ingin digendongku, tapi Mbak Desi tak mengizinkan. Aku menanyakan apa masih ada gangguan pada keluarga Mbak Desi. Jawab Mbak Desi tak ada yang berarti dan setiap hari Padaya dan istrinya suka menengok ke rumahnya. Takut ada gangguan. Akhirnya dokter mengizinkanku pulang. Mas Indra menjemputku ke rumah sakit. Singkat cerita, aku sampai di rumah. Rumahku ramai, ternyata kerabat dari ibu pada kumpul. Aku segera melihat anakku dan menggendongnya. Fiona menanyakan nama yang akan diberikan.
Aku meminta ibu memberi nama untuk cucunya. Ibu memberi nama Anissa, sama surat dalam Quran. Ibu berharap cucunya menjadi anak yang solehah. Fiona merasa sangat senang. Belum lagi kehadiran keluarga besar ibuku membuat Fiona mempunyai keluarga. Fiona memelukku yang sedang menimang anakku. Kebahagiaan meliputi keluargaku. Keponakanku, anak Teh Ida, kini udah 4 tahunan, udah pintar berlari. Ya Allah, semoga kebahagiaanku bertahan lama. Hari-hari bahagia kurasakan setelah kelahiran putri pertamaku. Apalagi Fiona. Tampak bahagia, walau kurang tidur di malam hari. Mungkin benar kata orang banyak, anak banyak rezeki. Kelahiran putri pertamaku membawa berkah tersendiri. Usaha kafe dan percetakan mulai meningkat. Sepertinya urusan mencari nafkah dimudahkan. Tapi seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin besar angin bertiup. Ketika usaha yang kurintis sudah mulai mapan, ada saja cobaan yang menerpa. Bermula, aku membuka kafe baru. Ruko warisan Papa Hadi yang dulu dikontrakan, kujadikan kafe, karena pengontrak yang dulu tidak memperpanjang kontrak. Sebenarnya, di dekat kafe sudah ada 3 kafe. Aku buka dengan konsep dan menu berbeda, dan setelah 5 bulan berjalan usaha kafe itu meningkat. Dan ada kafe yang terdahulu buka mulai sepi, mungkin karena pengunjung ingin merasakan suasana baru. Aku pulang dari kafe, ketika sampai rumah langsung menggendong putriku. Putriku yang kini telah berusia 6 bulan. Sudah mulai bisa diajak bercanda. Aku mendengar jeritan Fiona dari kamar mandi. Sambil menggendong Anissa aku menuju kamar mandi. Ada apa yang sampai teriak? Tanyaku. Tadi ada kepala di bak mandi, kata Fiona. Aku menengok ke bak, tapi tidak ada apa-apa. Sudah nggak ada, kataku. Aku takut, kata Fiona. Ya udah, aku tungguin di luar dekat pintu ya, kataku. Aku tajamkan rasa, coba memeriksa keadaan sekitar, tapi tak ada yang aneh. Setelah Fiona beres mandi, aku memberikan Anissa agar digendong Fiona. Aku masuk kamar mandi untuk mandi. Sekejap, rasa tak enak menerpaku. Aku waspada dan ternyata di sudut kamar mandi ada sosok yang sedang berjongkok. Segera aku baca doa bersiap dengan segala yang terjadi, tapi tiba-tiba sosok itu menghilang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Setelah mandi aku ke ruang keluarga menonton TV. Aku meminta Bibi membuatkan kopi untukku. Bibi segera ke dapur. Tiba-tiba Bibi menjerit. Aku segera ke dapur. Kulihat Bibi terpaku diam. Aku menanyakan ada apa. Kata Bibi, tadi ada kepala nongol di jendela. Aku temenin Bibi membuat kopi. Aku dan Bibi kembali ke ruang keluarga dan ibu baru pulang dari pengajian. Fiona dan Bibi menceritakan apa yang tadi mereka lihat pada ibu. Ibuku menyarankan kami berdoa, memohon perlindungan pada Tuhan. Singkat cerita, pukul 8 malam mendadak di lingkungan kompleks terasa sepi. Ibu sudah masuk kamarnya. Begitu pula Bibi. Aku mengecek pintu halaman dan pintu depan. Apa sudah terkunci atau belum? Setelah selesai mengecek, aku masuk ke kamar. Kulihat Fiona sudah tertidur di samping Anissa putriku. Aku pun merebahkan diri, kemudian aku tertidur. Aku terbangun mendengar Anissa menangis. Aku pun terbangun dan terdengar pintu kamarku diketuk. Fiona membuka pintu. Ternyata ibu yang mengetuk pintu. Ada apa, nak? Dari tadi ibu dengar Anissa menangis, kata ibu. Iya, nggak tahu bu, kenapa Anissa nangis, padahal nggak ngompol atau pengen susu, kata Fiona. Sini ibu lihat, kata ibu. Ibu mendekati Anissa kemudian membaca doa, meniup kedua telapak tangannya dan mengusap wajah Anissa. Tak lama, Anissa tertidur lagi. Makasih ibu, kata Fiona. Akak nanti kalau pulang dari pergi, mandi dulu, jangan gendong Anissa. Tadi ada yang ikut ganggu Anissa, kata ibu. Iya ibu. Tadi aku lupa langsung gendong Anissa, kataku. Ya udah, ibu balik lagi ke kamar ibu, kata ibuku. Ibu kembali ke kamarnya. Fiona pun tidur di samping Anissa. HP-ku bergetar. Ada BBM dari Irwan, karyawan kafe. Dia bilang, ada kejadian aneh di kafe. Duh, apa yang terjadi di kafe? Gimana teman-teman? Setelah mendengarkan cerita bagian ini, hikmah atau manfaat apa yang kalian dapat? Semoga bermanfaat ya. Admin undur diri. Terima kasih banyak-banyaknya ya. Apresiasi kepada Tauco Lama.
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya, insyaallah.